Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Aprilia Putri, NIM 2120188 dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu serupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 buah tangkai, dan pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Sebab diturunkannya surat Al-Baqarah ayat 261 ini bertepatan dengan kedatangan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf kepada Rasulullah dengan membawa dirham untuk menafkahi orang-orang yang terlibat dalam perang Tabuk. Dalam hal itu, Abdurrahman bin Auf membawa 4.000 dirham dan Utsman bin Affan membawa 1.000 dirham. Dari kedermawanan kedua sahabat ini, maka Rasulullah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 261. Tafsir Kementerian Agama surat Al-Baqarah ayat 261 ini memberikan perumpamaan apabila kita menginfakkan harta kita dengan ikhlas, dengan niat beribadah kepada Allah, dengan dorongan untuk mendapatkan keridhoannya dan balasan yang baik darinya, itu seperti orang yang menanam satu biji di tanah yang subur. Kemudian benih tersebut menumbuhkan 100 bebijian, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 700. Bahkan Allah melipat gandakan pahala kebaikan sampai dengan 700 kali lipat sesuai dengan keimanan dan keikhlasan hati orang yang berinfak. Kemudian, tafsir jalan lain surat Al-Baqarah ayat 261 ini, perumpamaan atau sifat orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah. Artinya, dalam mentaatinya itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 buah tangkai, dan pada masing-masing tangkai ada 100 biji. Demikian pula halnya nafkah yang mereka keluarkan itu menjadi 700 kali lipat. Dan Allah melipat gandakan bahkan lebih banyak daripada itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Islam memandang harta yang dimiliki seseorang, walaupun itu hasil kerja sendiri, hasil keringat sendiri, namun harta tersebut bukan hak mutlak miliknya. Harta yang dimiliki seseorang dalam Islam itu memiliki kandungan sosial. Maka dari itu, Islam mengajarkan bahwa infak, sedekah, zakat adalah suatu keharusan. Hal itu juga ditegaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 19 yang mana menjelaskan bahwa harta yang kita miliki itu ada hak orang lain di dalamnya, baik orang yang meminta-minta seperti fakir miskin ataupun orang yang tidak meminta-minta seperti masyarakat umum. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga dijelaskan, dan sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat di antara mereka yang kaya, lalu diserahkan kepada fakir miskin di antara mereka. Surat Al-Baqarah ayat 261 ini memiliki nilai-nilai pendidikan, yaitu pendidikan karakter, yang mana berinfak dengan tulus, kemudian memberi dengan hasil yang terbaik, saling tolong-menolong, kemudian gotong royong, dan toleransi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kaila Syamiskatu Zahra, NIM 2120181. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Quran surat An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihati layastahlifannahum fil ard
fil ardi kamastahlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul alladzir tado lahum wa la yubaddalannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan asbabun nuzul Quran Surat An-Nur ayat 55. Dalam suatu riwayat dikemukakan ketika Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya penduduk Mekah sampai ke Madinah dan disambut serta dijamin keperluan hidupnya oleh kaum Ansor, mereka tidak melepaskan senjatanya siang dan malam, karena selalu diincar oleh kaum kafir Arab Madinah. Mereka berkata kepada Rasulullah, "Kapan Tuhan dapat melihat kami hidup aman dan tentram tiada takut kecuali kepada Allah?" Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut sebagai jaminan dari Allah bahwa mereka akan dianugerahi kekuasaan di muka bumi ini. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat ini turun ketika kaum muslimin merasa tidak tentram karena kepungan musuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tafsir kemenak dari surat An-Nur ayat 55 ini. Allah menjanjikan hidayah bagi mereka yang taat kepadanya dan Rasul-Nya. Melalui ayat ini, Allah menegaskan janji lainnya bagi yang beriman dan beramal salih. Allah telah menjanjikan secara pasti kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang membuktikan keimanannya dengan mengerjakan kebajikan, yaitu semua aktivitas yang bermanfaat sesuai tuntunan agama, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi seperti kuasa raja atas kerajaannya, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan yang mencekam menjadi aman sentosa. Mereka menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, baik secara nyata atau tersembunyi. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji yang pasti itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik dan keluar dari koridor agama. Melalui ayat ini, Allah menetapkan dua syarat bagi orang-orang yang ingin memperoleh kekuasaan dan rasa aman, yaitu beriman dengan benar dan berbuat kebajikan. Bila kedua syarat itu terpenuhi dalam suatu masyarakat, pasti janji Allah itu akan menjadi nyata. Yang kedua, tafsir Quraisy Shihab. Secara tegas, Allah telah menjanjikan sesuatu kepada orang-orang yang mempercayai kebenaran, tunduk kepadanya, dan mengerjakan amal salih, yaitu Dia akan menjadikan mereka sebagai pengganti orang-orang terdahulu yang mewarisi kekuasaan di muka bumi, seperti halnya orang-orang yang telah mendahului mereka. Allah juga akan meneguhkan bagi mereka agama Islam sebagai agama kepasrahan yang diridhoinya. Dengan demikian, kalian menjadi memiliki wibawa dan kekuasaan. Begitu pula Allah akan mengganti keadaan mereka dari rasa takut menjadi rasa aman, sehingga kalian dapat beribadah dengan tenang dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun dalam beribadah. Barang siapa memilih untuk kafir setelah datangnya janji yang benar ini, atau keluar dari agama Islam, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang fasik, ingkar, dan membangkang.
nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surat An-Nur ayat 55. Yang pertama, bersikap dan sabar dan selalu optimis dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, beribadah hanya untuk Allah dan ikhlas dalam menjalankannya. Yang ketiga, menjauhi syirik dengan segala ragamnya, termasuk beramal dengan maksud selain Allah. Yang keempat, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini haruslah selalu beriman dan beramal saleh. Yang kelima, jangan kufur nikmat terhadap anugerah berupa kejayaan yang telah diraih. Yang keenam, termasuk orang yang fasik, mereka yang telah keluar dari ketaatan kepada Allah dan telah berbuat kerusakan. Yang ketujuh, dua pokok pendirian yang harus dipegang teguh, yakni iman atau kepercayaan dan amal salih atau perbuatan baik. Dan yang terakhir, agama menjadi kokoh dan teguh apabila telah berpadunya iman dan amal salih yang nyata. Perkenalkan, nama saya Nafa Nur Bahaya, NIM 212180. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang Quran Surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasujuhakum wa liyadkhulul kalian berbuat baik dengan mengerjakan ketaatan, berarti kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Karena sesungguhnya pahala kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Dan jika kalian berbuat jahat dengan menimbulkan kerusakan, maka kejahatan itu bagi diri kalian sendiri sebagai pembalasan atas kejahatan kalian. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, maka kami kembali mengutus mereka untuk menyuramkan muka-muka kalian, untuk membuat kalian sedih karena terbunuh dan tertawan, hingga pengaruh kesedihan itu dapat terbaca dari roman muka kalian. Dan mereka masuk ke dalam masjid, yakni Baitul Maqdis, untuk menghancurkannya, sebagaimana musuh-musuh kalian memasukinya dan menghancurkannya pada kali pertama. Dan untuk mengadakan pembinasaan terhadap apa saja yang mereka kuasai, yang dapat mereka kalahkan. Dengan penghancuran habis-habisan, dengan pembinasaan yang sehabis-habisnya, ternyata mereka melakukan kerusakan untuk kedua kalinya, yaitu dengan membunuh Nabi Yahya. Maka Allah mengirimkan untuk membinasakan mereka Raja Bukhtanasor. Raja Bukhtanasor akhirnya membunuh ribuan orang dari kalangan mereka dan menahan anak cucu mereka serta memporak-porandakan Baitul Maqdis. Selanjutnya tafsir dari Kemenak, yaitu jika kamu berbuat baik dengan menaati perintah Allah dan Rasulnya serta melakukan kebijakan kepada sesamanya, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri dan karena balasan yang kamu peroleh dari kebaikan itu. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu juga untuk dirimu sendiri. Karena apa? Karena akibat dari kejahatan akan menimpamu. Selanjutnya dinyatakan kejahatan yang kedua yang diperbuat oleh kaum Bani Israel dan azab Allah yang ditimpakan atas mereka dinyatakan dalam firman-Nya. Dan apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua yang telah kami tetapkan di dalam kitab itu, kami datangkan orang-orang lain untuk menyiksamu sehingga menyeramkan wajah-wajahmu. Akibat
kesedihan dan penderitaan yang kamu alami dan mereka, yakni musuh-musuhmu, masuk ke dalam masjid, yakni Masjidil Aqsa, guna menyiksa dan membunuhmu sebagaimana mereka memasukinya pada kali pertama, guna menyiksa dan membunuhmu akibat kejahatan kamu yang pertama, dan mereka memasukinya dengan tujuan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Selanjutnya kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 7 ini, di sini dijelaskan bahwa jika seseorang itu berbuat suatu kebaikan kepada orang lain, apapun bentuknya, baik harta, tenaga maupun ilmu, maka mereka sama saja dengan menghargai atau berbuat baik bagi dirinya sendiri. Karena sesungguhnya perbuatan baik atau buruknya seseorang itu merupakan suatu perwujudan bagaimana seseorang itu dapat menghargai dirinya sendiri. Tetapi sebaliknya, apabila seseorang manusia itu berbuat suatu kejahatan atau suatu keburukan kepada orang lain, maka sama saja dengan mempermalukan dirinya sendiri, sehingga ia tidak bisa menghargai dirinya sendiri di hadapan orang lain dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya oleh Allah segala suatu kebaikan atau keburukan seseorang, segala pahala, segala konsekuensi dan akibatnya ditanggung oleh dirinya sendiri dan bukan oleh orang lain. Selanjutnya nilai-nilai yang terkandung dalam Quran surat Al-Isra ayat 7 ini. Pertama, perbuatan buruk dan baik yang kita lakukan tidak akan merugikan atau menguntungkan Allah dan perlu dicamkan hasilnya kembali kepada diri kita sendiri. Yang kedua, sunnah ilahi tetap konstan terkait sejarah dan masyarakat, yaitu setiap orang yang melakukan kerusakan akan binasa. Perkenalkan, nama saya Putri Fatimah, NIM 2120169. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Dan artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tafsir kemenak Quran surat Ali Imran ayat 110. Setelah Allah menjelaskan kewajiban bertakwa bagi umat Islam dan menjaga persatuan dan kesatuan, maka dalam ayat ini dijelaskan bahwa kewajiban tersebut dikarenakan kamu umat Islam adalah umat terbaik dan paling utama di sisi Allah yang dilahirkan, yaitu ditambahkan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah dengan iman yang benar, sehingga kalian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta beriman kepada Rasul-Rasulnya. Itulah 3 faktor yang menjadi sebab utama Islam mendapat julukan umat terbaik. Sekiranya ahli kitab beriman sebagaimana umat Islam beriman, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, serta tidak bercerai-berai dan berselisih tentang kebenaran ajaran agama Allah, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Kenyataannya di antara mereka ada yang beriman sebagaimana imannya umat Islam, sehingga sebagian kecil dari mereka ini pantas mendapat julukan sebaik-baik umat. Namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak mau mengikuti petunjuk dan tidak taat kepada Allah serta mengingkari syariatnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Yang pertama, nilai humanisasi.
Nilai humanisasi adalah memanusiakan manusia. Sebagaimana dalam bahasa agama terjemahan dari Amar Ma'ruf yang bermakna menganjurkan kepada kebaikan. Tujuannya adalah memanusiakan manusia. Dalam pendidikan dimulai dari proses yang dialogis dengan kesadaran kritis, karena manusia memegang amanah kekhalifahan yang mempunyai potensi luar biasa, sehingga dapat mendayagunakan alam dan sesama manusia dalam rangka membangun peradaban berdasarkan nilai-nilai Al-Quran. Yang kedua, nilai liberasi. Nilai liberasi adalah pembebasan dari kebodohan, kemiskinan, ataupun penindasan yang bertujuan membebaskan bangsa dari kekejaman kemiskinan dan angkuhnya teknologi. Dalam surat Ali Imran ayat 110 berarti nahi munkar, berarti mencegah kemunkaran, yaitu apa yang dianggap buruk oleh akal sehat. Sebagai manusia yang baik adalah mencegah kemunkaran, seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Iman seseorang akan tinggi apabila dapat memberantas kemunkaran dengan kekuasaannya, dan apabila orang tidak bisa memberantas keimanan dengan hati, maka paling lemah imannya. Yang ketiga, nilai transendensi. Nilai transendensi adalah menambah dimensi transendental dalam kebudayaan atau dapat diartikan hablum minal Allah, ikatan spiritual yang mengikatkan manusia dengan Allah yang bertujuan menambah dimensi transendental dalam kebudayaan. Transendensi berarti percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.